Kalau antum buka surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini kok dibikin oleh manusia, maka dia akan ikhtilafan katsira di sana. Ada perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa banyaknya di sana. Disitulah kita ingin membuktikan Qur'anan ajaba. Ya. Sehingga Al-Fatihah pun oleh Allah SWT satu-satunya surat yang ditetapkan jumlah ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gontor News, alhamdulillah kita kembali lagi dalam video podcast kali ini bersama Abi Hamid Al-Hashimi. Ini merupakan podcast kolaborasi dengan Institut Tazkiyah yang ada di Bogor. Alhamdulillah kolaborasi ini bisa menghadirkan seorang ahli studi Al-Quran, pengkaji Al-Quran yang karyanya menginspirasi kita, menambah keimanan kita insya Allah, yaitu Al-Ustadz Abi Hamid Al-Hashimi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Nah, ini Ustadz Abi Al-Hashimi ini adalah seorang inisiator sekaligus pengasuh pondok pesantren Pondok Modern Pesona Al-Quran. Pondok Modern Pesona Al-Quran di Pesawaran Lampung. Pesawaran Lampung. Itu kabupatennya Lampung apa ya? Pesawaran Kabupaten. Oh ya, oke. Kabupaten Pesawaran ya. Provinsinya Pesawaran. Lampung. Provinsi Lampung. Oke. Itu dekat dengan jalan tol Jauh. lintas Sumatera? Jauh. Dari pintu keluar masih berapa? Jauh. Sekitar 20 kilo. 20 kilo lagi ya? Iya. Oke. Baik, di sana Ustadz Abi Hamid Al-Hashimi ini mendakwahkan pengajian Al-Quran ya, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat luas. Beberapa hal, mungkin salah satunya yang menarik dari dakwah beliau ini adalah berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran, atau dalam studi ulumul Quran disebut dengan i'jazul Quran ya Ustaz ya. Nah mungkin Ustadz Abi Hamid Al-Hashimi bisa menceritakan kepada kita seperti apa mukjizat Al-Quran yang antum temukan dan bagaimana cerita antum bisa menemukan hal tersebut. Monggo Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari ayat pertama surat Al-Jin, Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Wahai Muhammad, ya, sampaikan kepada manusia bahwa telah diwahyukan Al-Quran kepadaku, bahwasanya ada sebagian jin mendengar bacaan Al-Quran, dan ketika mereka pulang kepada bangsa jin itu, mereka mengatakan kepada bangsanya bahwa mereka telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ajaba itu Ustaz ya? Ajaba. Nah, kita bisa mengambil suatu pesan di sana bahwa Quran ini sungguh menakjubkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana letaknya? Ya, Quran ini menakjubkan bagi kita semuanya. Ya, maka kita gali isi Al-Quran ini ya dari hurufnya dan dari angka-angkanya. Karena memang Al-Quran, Masya Allah, tidak cukup dengan hurufnya saja. Jadi ayat ini dikemas di angka, dibalut dengan angka. Ya. Sehingga Al-Fatihah pun oleh Allah SWT satu-satunya surat yang ditetapkan jumlah ayatnya. Al-Fatihah. 7 ayat. 7 ayat. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Tidak disebut nama suratnya.
Tapi justru disebut jumlah ayatnya. Sab'an minal mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'an al-azim, dan Quran yang agung. Ini berarti kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dari huruf-hurufnya, tapi perlu diperhatikan angka-angkanya. Apa misteri di balik angka-angka tersebut? Ya. Inilah yang menjadi kehebatan Al-Quran yang oleh Allah tantang manusia dan jin. Ya, di surat Al-Isra ayat 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayati bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira." Wahai Muhammad, sampaikan kepada jin dan manusia, seandainya mereka bertemu satu padu secara intelektualitas, manusia yang cerdas siapa? Jin yang paling jenius siapa? Suruh bertemu untuk membuat seperti Al-Quran ini, Allah katakan la ya'tuna bimithlihi. Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, walaupun mereka bekerja sama. Ya, manusia mungkin kecerdasannya mungkin terbatas lah, tapi beda dengan jin yang punya kekuatan yang super. Hebat, jin itu hebat daripada manusia. Ya, manusia nggak bisa lihat jin. Jin bisa lihat kita. Hebat jin itu. Jadi yang ditantang bukan sekedar manusia, tapi jin yang hebat itu, yang jenius juga untuk membuat seperti Al-Quran ini. Maka kata Allah, nggak bakal bisa. Betapa hebatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran ini memang ya bukan sekedar huruf-huruf yang kita baca, tapi di sana ada porsi jumlah suratnya. Yang mana Allah batasi selama 23 tahun hanya 114 suratnya. 6.236 ayatnya. Jadi 6.236 ayat ini, ya, kalau dihitung kata per kata dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, terhitung ada 77.407 kata. Ini fakta angka yang Ya, menarik. 77.407 kata. Jadi kalau kita hitung hurufnya dari bismi, ya, dengan 3 huruf ba, sin, mim sampai minal jinnati wan nas di situ, hurufnya ada 326.159 hurufnya. Ini Ustadz hitung satu persatu atau Kita gimana? hitung satu persatu. Wallah. Jadi huruf hijaiyah, ya, dari alif sampai iya, sampai huruf hamzahnya yang kita katakan huruf sekunder di sana. Ya. Jadi kita beri contoh misalnya. Huruf to di Al-Quran itu ada 1273. Berawal dari ihdinas sirata. Dan berakhir wa mra'atuhu hammalatal hatab. Al-Lahab. To terakhir. Jadi habis itu nggak ada huruf to. Itu di surat Al-Lahab ya, Ustaz? Al-Lahab, Al-Masad. Ya. Jadi total huruf to itu kita hitung 1273. Di 1063 ayat. Di 102 surat. Artinya ada 12 surat nggak ada huruf to-nya. Surat perdana yang ada huruf to-nya surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah itu 11 ayatnya nggak ada huruf to-nya di sana. Silahkan nanti dibaca. Cari mana huruf to-nya. Harus dicek itu, ya, pemirsa Gontor. Itu ya. Jadi sekali lagi ini semua ada proporsional Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Itu surat Jin ayat 28. Dan dia Allah telah menghitung segala sesuatu hitungannya. Terhitung semuanya. Akan kita berikan contoh luar biasanya. Tadi kita sebutkan bahwa jumlah kata di Al-Quran 77.407 kata. Sekarang Allah sebut kata Al-Lail yang menjadi nama surat. Oke? Menjadi nama surat. Dulu tartibun nuzulnya, urutan turunnya urutan ke-9. Oke, urutan ke-9. Ya. Di mushaf sekarang di urutan ke-92. Apa yang melatar belakangi penempatannya menjadi 92? Harus ilmiah. Dan itu Al-Quran jawab sendiri kalau kita mau menghitung jumlah kata di sana. Itu baru kata Al-Lail. Al-Lail.
ternyata Allah sebut kata yang bermakna malam dari kata al-lail, lailan atau layali atau lailaha yang berarti malam. Allah sebut sebanyak 92 kali, nggak kurang nggak lebih. Kenapa 92 kali? Untuk menyesuaikan dengan urutan suratnya Al-Lail yang ke-92. 92 kali penyebutan Kata ya bermakna malam ya, untuk menunjukkan urutan surat Al-Lail. Urutan ke-92. Wal-laili idza yaghsha itu ya. Sahih. Dan salah satu penyebutannya itu ada dalam Al-Isra. Subhanalladzi Asra bi 'abdihi lailan lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sekarang kita cek proteksi Al-Quran tidak boleh menyebut lebih dan kurang. Harus presisi. Harus presisi. Ya inilah. Karena Al-Quran adalah tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui. Ya. Kita cek ya. Kalau kita baca surat Asy-Syu'ara ayat 52, di sana Allah sebutkan wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Dan kami wahyukan Musa untuk membawa Bani Israel. Ya. An asri bi ibadi, bawalah Bani Israel pada malam hari. Gak ada kata lailan di sana. An asri bi ibadi innakum muttaba'un, pasti kamu akan dikejar nanti oleh Firaun. Itu di surat Asy-Syu'ara ayat 52. 52 ya. Nanti ketika kita baca surat Ad-Dukhan ayat 23, fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Kata lailan disebutkan. Tapi kenapa enggak disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 52? Karena supaya lailan itu enggak lebih dari 92 kali disebut di Al-Quran. Apa sih hikmah atau rahasia? Ya. Rahasia malam. Kenapa Al-Quran itu sampai menyebut kata yang bermakna malam itu berkali-kali? Penelitian antum bagaimana? Ketika Al-Quran menyebut kata per kata itu yang jumlahnya 77.407 kata itu, jadi proporsional semuanya. Oke, ya. Tidak ada yang lebih dan ada yang kurang. Karena semua itu akan bermuara pada jumlah huruf Al-Quran. Ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, nanti akan kita berikan contoh yang lainnya. Kita berikan contoh yang lainnya yang di surat Yunus, ini satu surat. Ayat 24 itu Allah sebutkan kata bayatan au nahar. Bayatan au nahar. Lailan au nahar. Lailan au nahar. Nanti di ayat 50-nya kata lailan diganti bayatan au nahar. Itu artinya sama? Artinya sama. Bayatan artinya malam. Oh. Kenapa kok Allah ganti bayatan lailan dengan bayatan? Karena jangan sampai kata lailan disebut lebih dari 92 kali. Itu namanya proteksi Al-Quran menyebut kata demi kata di sana. Siapa yang bisa berpikir seperti itu? Allah alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surat Fussilat ya itu ya? Di surat Hud ayat pertama. Oh Hud ya. Okay. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabnya telah disusun rapi serapi-rapinya. Kemudian dirincikan serinci-rincinya. Dari siapa? Min ladun, dari sisi Allah yang maha. Min ladun hakimin khabir, bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi sekali lagi Al-Quran ini bukan asal-asalan penyebutkan berapa kali jumlah ayat, berapa kali jumlah kata, berapa kali jumlah huruf, enggak asal-asalan. Semua by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan bahwa Quran ini Qur'anan ajab. Quran yang sangat menakjubkan. Nah, itu salah satu contoh yang kita berikan bahwa memang Al-Quran ini sangat luar biasa. Sehingga oleh Allah SWT melalui Rasulnya, ya, Rasulullah SAW bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wahai umatku, bacalah Al-Qur'an. Karena pahala bacaan Al-Qur'an kita akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Penolong ya. Bahkan satu hurufnya pun diberi angka. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Allah. Jelas diberikan pahalanya yang spesifik. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka dia dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya angkanya udah dijelaskan 10. Kata Rasulullah, la aqul alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam itu satu huruf. Walakin aqul, akan tapi saya mengatakan alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Allah. Artinya kalau kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai wangsurna al qaumil kafirin, ada berapa hurufnya? Wah, berapa itu? Hurufnya ada 25.900. Berarti dapat 259.000. 25.900 kali 10. Iya, 259.000 ya. Berapa itu? 25.900 Dikali 10 kan? dikali 10. Ya, 259.000. Dan luar biasanya Allah berikan clue untuk menghitung jumlah huruf Al-Baqarah secara cepat. Apa set cluenya, Zat? Kalau antum buka mushaf, silakan antum bisa buka mushaf nanti, inti antum buka mushafnya. Di surat Al-Baqarah ayat 259. Ya, Al-Baqarah 259. Allah sebut angka 100 perdana pertama kali di Al-Qur'an. Ya, udah ketemu? Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ah. Itu Allah sebut angka 100 pertama kali di Al-Qur'an. Dan Allah pilih ayat 259, Ustaz. Apa hikmahnya itu? Kalau kita kalikan 259 kali 100 jadi berapa? 259.000. Kali 100 25.900. Itu jumlah huruf Al-Baqarah. Oh, ya Allah. Huruf yang paling banyak alif lam mim di sana. Oke. Ya. Alif di Al-Baqarah itu ada 4.124. Di 285 ayat ada satu ayat yang ada huruf alifnya. Ayat 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Itu enggak ada alifnya di sana. Satu-satunya ayat yang ada alifnya di situ. Enggak ada alifnya di Al-Baqarah. Yang lain ada semua. 285. Oh ya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ada alifnya? Iya. Ada alifnya enggak? Iya. Itu. Jadi totalnya 4.124 alif di 285 ayat. Itu nggak ada alifnya. Jadi sekali lagi Allah berikan kemudahan karena Allah menjanjikan sendiri di surat Al-Qamar surat ke-40 54. 4 ayat diulang berkali-kali. 4 ayat diulang berkali-kali. Okay. Ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami permudahkan kalian untuk mempelajari Al-Quran, lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari. Ya, fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau belajar atau mengambil pelajaran di sana? Jadi Al-Quran memberikan suatu pola, suatu rumusan atau suatu kode, kita sebut Quran code di sana, kode Al-Quran. Jadi huruf muqatta'ah itu semua coding semua. Yang di awal-awal surat. Itu. Oke. Coding semua. Alif lam mim. Alif lam mim ya, ya. yang jumlahnya 78 huruf di 29 surat di 30 ayat. Wow. Ya. Jadi 29 surat ini kalau dihitung jumlah ayatnya yang ada huruf muqatta'ahnya ya, ada 2743. Wallah. Ini berarti yang bukan non muqatta'ah ya, hurufnya ada 3493.
yang non muqatta'ah. Ya, jadi semua kita hitung semua, memang Masya Allah ini kajian yang sangat luar biasa. Allah berikan clue-nya. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu, ya, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Ya kan? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Al-mizan artinya keseimbangan di sana. Timbangan yang harus seimbang. Itu di surat Ar-Rahman? Ar-Rahman ayat 789. Oke. Satu-satunya surat yang menyebut Al-Mizan 3 kali berurutan cuma Ar-Rahman. 789. Itu di akhir ayat? Di akhir ayat. Oke. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Cuma 3 ayat yang disebut Al-Mizan berurutan. Jadi Masya Allah ya. Jadi keseimbangan ini bukan cuma di penciptaan langit dan bumi, bintang, ikan. Enggak. Ternyata huruf-huruf Al-Quran diseimbangkan. Kita akan berikan suatu contoh yang mungkin bikin kita betul Quran itu ajab. Sehingga jin dan manusia akan menyerah tantangan oleh Allah SWT. La ya'tuna bimislihi ya. Kita berikan buktinya. Apa itu, Ustaz? Kita mulai dari surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Iya. Surat ini sangat luar biasa karena memang ketika dibacakan oleh sahabat Nabi, hati Umar menjadi lunak sehingga masuk Islam. Wow. Ya kan? Dibacakan 5 ayatnya aja udah kelepak-kelepak orang. Padahal baru 5 ayat. Sisanya masih 130. Soalnya 135 ayat Toha itu. Oke. Dibacakan itu udah hatinya udah lunak. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran kok hati kita nggak lunak, berarti hati kita yang keras. Ada apa dengan hati kita? Kembali kepada bagaimana Allah menyeimbangkan huruf Tha di Al-Quran. Ya. Surat perdana yang diawali hurufnya dengan huruf Tha ada surat Toha. Jadi dari Al-Fatihah sampai Maryam belum ada surat yang diawali hurufnya dengan Tha. Oh iya. Oke? Sama begitu juga ayat perdana yang diawali huruf Tha baru ayat perdana pertama Toha. Oh gitu. Sebelum ayat Toha tidak ada satu pun dari sebelumnya yang diawali huruf Tha. Ayat pertama Toha menempati posisi di ayat 2349 dari Al-Fatihah. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, An-Nisa 176. Masya Allah. Terus sampai Toha ayat pertama itu menempati posisi ayat ke 2349. Ini berarti ada 2348 ayat sebelumnya. Ya. Dan ada 3.887 ayat setelahnya. Wallah. Kita cek ya. Karena ini luar biasa, surat ini dinamakan Toha karena ayat pertamanya diawali dengan 2 huruf Tha dan Ha. Ya. Kita hitung huruf Tha di Al-Quran ada 1273. Di 1063 ayat, di 102 surat. Saat antum bisa tahu detil fakta angka seperti tadi. Iya. Itu dari buku apa? Kita ngitung. Ngitung sendiri ya? Ngitung sendiri kita. Kita ada ya kita hitung. Berapa lama antum 2 tahun kita hitung. 2 tahun aja untuk menghitung alif sampai ya. Fakta angka yang tadi itu ya? Kita data selama 2 tahun. Wallah. Setelah kita data, kita analisa, tadabur di sana kita. Tanpa ada data nggak bisa analisa. Oke, ini berarti bagian dari upaya tadabur Al-Quran. Betul. Poin-poin tadabur Al-Quran apa saja yang antum dapatkan dari mujahadah antum selama 2 tahun itu? Oke, kita teruskan dari Tha tadi. Oke ya. Karena belum selesai tadi. Ya. Jadi kalau kita ditanya Ustadz, ada berapa jumlah huruf Tha sebelum ayat pertama Toha? Ya. Berarti kita hitung dari Al-Fatihah sampai ayat 98 Maryam. Jumlahnya ada 636 Tha. 636. Oke? 636 Tha.
Pertanyaan yang sama, ada berapa to setelah ayat pertama Toha? Berarti dihitung dari ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sampai minal jinnati wan nas. Oke, Ternyata jumlahnya juga sama, 636 to juga. Oh. Pola ini sangat luar biasa. Siapa yang bisa bikin pola begini? Gak mungkin manusia. Ini untuk menunjukkan Quran dan Ajaba itu ya. Betul. Dan bahwa Quran dan Ajaba ini maksudnya adalah ini di situ tidak ada rekayasa manusia dan memang full ini adalah ciptaan Allah ya. Ini adalah firman Allah. Firman Tanzilul Allah. kitab minallahil azizil alim. Minallahil azizil hakim. Ya. Hakim itu dari kata hakama yang punya akar dasar katanya terhindar dari suatu kesalahan. Apa itu? Hakim? Hakama. Hakama. Okay. Hakama itu kalau dari jazrul lughawi ya, artinya terhindar dari kesalahan. Enggak mungkin salah. Oke. Jadi orang bijaksana itu dia terhindar dari Berbuat salah untuk yang kedua kalinya. Oke. Artinya nggak sampai salah. Makanya ada hakim. Hukum itu dibuat supaya jangan sampai orang mengulangi kesalahan orang lain. Oke. Kan begitu ya. Oke. Itu secara bahasanya. Al-jadrul lughawi di sana itu. Jadi udah diseimbangkan huruf to di Al-Qur'an. Oke. Dan Allah batasi jumlah ayat Toha itu 135. Tidak 134, tidak 136. Angka ini luar biasa. Kenapa Ya. Di ayat itu qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus sirati sawi wa man ihtada. Ya, itu ayat itu ya 135. Pertanyaannya, ada berapa jumlah ayat yang ada huruf to-nya sebelum ayat ini? Berarti dihitung dari Al-Fatihah sampai ayat 134. Ada berapa ayat yang ada huruf to-nya? Jawabannya sangat mudah. Caranya, kita balik angka itu. Jadi berapa 135 kalau dibalik? 531. Itu jawabannya. Oh. Ada 531 ayat yang ada huruf to-nya sebelum ayat 135. Oke? Ini antum jamin angka-angka itu Jamin. presisi, Zat? Kalau antum bisa ya, nanti antum hitung kok 532 dan antum betul, anak kasih 5 juta. Oke. Ya, ini disaksikan oleh banyak orang ini. Ya. Oke. Ya, kalau antum nggak percaya itu lebih bagus antum hitung sendiri nanti. Tapi effortnya luar biasa itu. Ya. Jadi pertanyaan yang sama, ada berapa jumlah ayat setelah ayat 135? Berarti dari awal Al-Anbiya, oke, sampai minal jinnati wan nas juga sama jumlahnya. 531 ayat juga yang ada huruf to-nya. Luar biasa. Siapa yang bisa bikin pola ini? Makanya wawadhu al-mizan. Dia yang menciptakan, meletakkan suatu keseimbangan di sana. Seimbangan. Balancing. Balancing di sana. Oke. Al-mizan di sana itu. Siap. Dan Masya Allah. Sekarang takjub gak antum kira-kira? Itu dari temuan-temuan antum itu. Iya. Apa pelajaran berharga yang bisa diambil untuk kemudian mungkin bisa menambah keimanan kita? Oke, siap. Quran sampai sekarang dituduh bahwa itu adalah buatan Muhammad. Oh ya, oke ya. Oke? Itu dari mulai zaman Nabi Muhammad dulu. Betul. Itu sampai sekarang. Nabi Muhammad muttaham. Muttaham itu disangka, dituduh. Ya, bikin-bikinan dia. Iya. Tapi Allah selalu memberikan penekanan. Ya kan? Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Oke? Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Engkau hanya cuma mursal aja. Quran ini yang kami turunkan kepada kamu. Kamu hanya qul uhiya ilayya. Kamu cuma diwahyukan saja. Ya kan? Jadi ayat-ayat itu banyak sekali yang menuduh Nabi Muhammad membikin Al-Quran. Diajari oleh beberapa orang. Ya kan? Makanya saat Allah selalu memberikan suatu penekanan tadabbur di sini. Kalau antum buka surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ya.
walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini kok dibikin oleh manusia, maka dia akan ikhtilafan katsira di sana. Ada perbedaan-perbedaan yang sangat luar biasa banyaknya di sana. Disitulah kita ingin membuktikan Qur'anan ajaba. Ya, ketika Allah tantang, Allah nggak bisa, Allah mengatakan nggak akan mungkin. Lah kalau di pola seperti ini apa nggak sulit? Ya kan? Ini salah satu polanya luar biasa. Ya, dan dulu ya kalau kita pelajari Toha itu urutan surat yang turun ke 44. 45, maaf, 45. Maryam 44. Hanya ada 20 ayat saja yang ada kombinasi huruf to dan ha bersamaan. 20 ayat saja. Itulah sebabnya Toha urutan ke-20 di sana. Oh, itu ya. Oke. Padahal 135 itu banyak loh. Lihat Toha. Contoh lagi idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab. Ya kan? Ila fir'auna innahu tagha. Tapi ada juga yang wastona'tuka li nafsi. Enggak ada haknya di sana. Jadi memang Allah pilih 20 saja yang akan menjadi kombinasi huruf ta dan bersamaan. Sehingga sangat relevan kalau urutan ke-20 di sana. Artinya itulah pasti bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Itu yang diklaim oleh para orientalis barat, ya, oleh orientalis Yahudi, ya, oleh orientalis Nasrani, ya, banyak mengklaim bahwa Quran itu buatan Muhammad. Ya, bahwa hurufnya itu nggak terjaga. Muhammad itu dikatakan bodoh mengurutkan surat-suratnya. Dan ternyata di balik pengurutan surat-surat itu justru kita menemukan disitulah tanda kebesaran Allah ya. Betul. Bahwa ini benar-benar sebagai firman Allah ya. Betul. Jadi urutan surat itu Nabi Muhammad gak ada intervensi mengurutkan surat-surat Al-Quran. Ya. Kalau mungkin oleh manusia ya yang mengkritis Al-Quran, ya memang mereka bisa dikatakan benar karena ilmunya memang belum mempelajari dia. Maunya katakanlah orientalis barat, para nabi itu harus urutan sesuai dengan zamannya. Nuh dulu, baru Hud, baru Ibrahim, baru Yusuf, ya. Oh. Gitu ya. Itu urutan versi orientalis. Betul. Pengennya gitu. Coba nih, antum bikin suatu karya tentang biografi Presiden Indonesia, antum bikin dulu Soekarno, ya kan? Tiba-tiba Megawati. Iya, lompat. Lompat, diterima nggak kira-kira? Iya. Harusnya Soeharto dulu. Nah, Quran nggak pakai itu. Dia punya sistematika tersendiri. Ya. Betul. Sehingga sistematika kita dengan Al-Quran itu beda. Nggak ketemu. Ustaz, gimana caranya supaya masyarakat masa kini, baik itu akademisi, pengkaji Islam, dan lain sebagainya, juga bisa menemukan ijazul Quran seperti yang antum temukan? Yang pertama, kita harus punya data yang valid dulu. Jadi kita nggak salah untuk menganalisa. Itu. Jadi data harus kita pikir. Maka kita alhamdulillah mengklik data. Di Indonesia, ya biasanya waktu mau datang puasa, banyak data huruf bersebaran di sana. Dinisbahkan oleh Imam Syafi'i, Imam An-Nasafi, nanti di situ dikutip dari profesor doktor siapa, ya. Dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dia tertulis 1 juta sekian, tapi ketika dihitung nggak ada 400.000, nggak sinkron. Nah, makanya perlu kita hitung, ya, karena kita ingin ikut andil menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Perhatiin ayat ini, masya Allah, luar biasa. Dalam penurunan Allah menggunakan fi'il madhi. Inna nahnu nazzalna. Al-fi'lu yadullu ila zaman. Ya, bahwa itu sudah berlangsung. Udah berlangsung, udah berlaku, udah selesai. Udah selesai. Ba'da tanzil, ya, dalam penjagaan nggak pakai fi'il dia, pakai isim dia. Wa inna lahu lahafizun. Fa'il ya. Ismul fa'il. Jadi isim. Al-ismu aqwa wa akadu minal fi'li. Isim itu lebih kuat daripada fi'il. Gitu. Jadi dalam tanzil, penurunan, ketika inqata al-wahyu ba'da wafati Rasul. Ya.
Tapi kalau hifdzul Quran layan koti ilal an. Hatal kiamah. Hatal kiamah. Makanya beda fiilnya. Artinya pakai fiil, pakai isim. Bukan wa inna lahu lanahfazu atau apa. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami. Artinya kami itu Allah libatkan makhluknya, malaikat, jin dan manusia. Dan kita ingin ngambil bagian di sana untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran terjaga bacaannya. Al-Quran terjaga tulisannya. Banyak sekali tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang dibaca sama. Maknanya sama, tapi ditulis dengan dua pola yang berbeda. Misalkan? Misalnya. Kalau antum baca surat Al-Ma'idah ayat 11. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Itu nikmata tertulis dengan tak maftuhah. Oke. Tetapi kalau antum baca surat Al-Ahzab ayat 9, bunyi ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Tapi taknya ditulis dengan tak marbutoh. Bacanya sama. Artinya sama. Bahkan konteks ayat itu sama tentang perang Ahzab. Tapi kenapa ditulis dengan pola yang berbeda? Sengaja Al-Quran membuat pola gitu supaya mempelajari Al-Quran. Kalau dibaca saja nggak terasa. Jadi harus dirasa ya? Harus dirasa. Makanya terjaga bacaannya, tulisannya. Walaupun dibaca sama, artinya sama, nggak boleh disamakan. Harus ada perbedaan di sana. Ya. Apa imbauan dari antum untuk para pengkaji Al-Quran? Imbauan kita adalah kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, seperti yang Rasul katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Quran, umat ini bisa hidup, bisa bangkit kalau mau mempelajari Al-Quran. Apapun ilmunya, pintunya harus Al-Quran. Apapun ilmunya, mau sosial, mau ekonomi, mau politik, pintunya harus Al-Quran. Dan mengamalkannya? Pasti. Harus Al-Quran pintunya. Oke. Itu. Dan memang ini suatu hal yang menarik ya, bahwa kita mempelajari Al-Quran itu tidak ada habisnya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Abi Hamid tadi, bahwa beliau menemukan i'jazul Quran dari eksperimen dan penelusurannya. Sehingga dari kajian beliau kita bisa tahu ada fakta angka yang luar biasa yang itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menakjubkan. Terima kasih Ustadz Abi Hamid atas kehadirannya bersama kita dan inspirasinya mengenai i'jazul Quran. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.